Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita pagi hari ini menyiapkan hati untuk kita menyambut Tuhan Yesus sebelum kita akan beraktivitas untuk dalam pekerjaan kita. Dan mari saudara, kita akan mau merendahkan diri, memberi yang terbaik buat Tuhan Yesus karena Tuhan sudah menyelamatkan hidup kita. Mari saudara, kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, segala puji syukur pagi hari ini kami datang ya Tuhan. Kami berterima kasih atas kebaikan-Mu. Kau sudah memberikan kami nafas, Kau berikan kami keselamatan, kesempatan hidup. Dan inilah Tuhan kami yang kami berikan yang terbaik waktu hidup kami untuk Engkau Tuhan. Dan biarlah Engkau yang urapi kami dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Engkau Tuhan boleh menjadikan Tuhan pujian penyembahan kami ini boleh menjadi Tuhan asal duka yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa berikan kemenangan buat anak-anak-Mu Tuhan, supaya pada hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan kemenangan dan kami boleh beribadah bersekutu dengan Engkau Tuhan dengan kekuatan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada hari ini. Kami diizinkan kuasa iblis mengganggu mesbah doa pagi kami. Kami ikat, patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Haleluya. Kaulah air kehidupan. Kaulah, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau berikan kemenangan buat kami. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidup kami. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat kasih setia-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu Tuhan. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu.
hatiku goyah. Ku serahkan hidupku padamu, Kau kuatku, Kau gunung batuku Tuhan. Kebaikan-Mu tak pernah berkesudahan. Hidup kami dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, diselamatkan ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu Tuhan, kami ada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Allah yang baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu Tuhan, ada di dalam hidup kami. Kaulah Immanuel sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, penderitaan yang kami alami Tuhan tidak selamanya Tuhan Yesus. Itu menerpa kami. Dan kami percaya saat ini Engkau sudah memberikan Tuhan kekuatan Tuhan, keimanan buat kami supaya kami Tuhan, Bapa, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih dan kuasa-Mu, kebaikan dan pertolongan-Mu. Kaulah air kehidupan yang memberikan kami kekuatan. Inilah pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Air kehidupanku yang memberikan kami kelegaan, memberi kelegaan. Kaulah roti kehidupan buat kami. Kaulah roti kehidupanku yang memberikan kekuatan, yang memberi kekuatan. Kaulah air kehidupan. Kaulah air kehidupanku yang memberikan kelegaan. Kelegaan. Kau roti kehidupan. Kaulah roti kehidupanku yang berikan kekuatan, beri kekuatan. Amin. Amin. Tiada ku takut jalani hidup ini, bersama Yesus ku menang. Amin. Tuhan ku percaya, tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Kaulah air kehidupanku. Amin. Kaulah air kehidupanku. Kau yang memberikan kami kelegaan di dalam hati kami, di dalam hidup kami. Kaulah roti kehidupanku. Kau yang berikan kekuatan, yang memberi kekuatan. Tiada ku takut jalani, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Amin. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut, tiada ku takut jalani hidup ini. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku ragu akan janji-Mu Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Tiada ku takut Tuhan, tiada ku takut jalani hidup ini dalam dunia yang gelap ini. Karena kami percaya bersama Yesus Tuhan. Bersama Yesus ku menang. Amin. Amin Tuhan. Tiada ku ragu akan janji-Mu, perkataan-Mu Tuhan. Tuhan, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus, bersama Yesus ku menang. Bersama Yesus kami menang. Ma Yesus.
ku menang. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kembali kami datang merendahkan hati di hadapan-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami dengarkan firman-Mu. Segala kuasa kegelapan, roh jahat yang coba mengganggu firman Tuhan disampaikan, dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami mengalaskan doa kami dan kami bersyukur. Yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, shalom saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam Mesbah Doa Pagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang satu tema, menang menghadapi pergumulan yang besar. Ya, saudara, kita belajar dari Daud, kisah Daud mengalahkan Goliat. Ya, nah saudara, kita akan membaca dalam 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-11. Ya. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Ya, saudara, Goliat yang tinggi besar, ya kurang lebih 3 meter, ya tubuhnya, tingginya, menantang Saul dan pasukan Israel untuk berhadapan dengannya. Ya, saudara, 1 lawan 1, dan itu membuat hati mereka menjadi cemas dan takut, ya, karena badan yang tinggi besar, kemudian saudara dengan pakaian perang yang lengkap, saudara, ya, saudara dengan baju zirah, saudara, ya, baju zirahnya saja itu lebih kurang 57 kilogram, ya, dengan tombak di tangannya, mata tombaknya saja lebih kurang 7 kilogram, saudara. Itu luar biasa besarnya. Dan saudara, tatkala Goliat menantang umat Israel, ya, dengan Raja Saulnya, maka mereka sangat ketakutan, saudara, karena Saul menantang, saudara, 1 lawan 1. Jikalau, ya, saudara, dari pihak bangsa Israel bisa mengalahkan Goliat, maka Goliat berkata, ia dan bangsanya, yaitu bangsa Filistin, akan tunduk kepada bangsa Israel. Ya, namun apabila Goliat dapat mengalahkan bangsa Israel, maka saudara, bangsa Israel akan, ya, harus tunduk kepada Goliat dengan bangsanya, yaitu bangsa Filistin. Ya. Namun ada seorang yang tidak takut menghadapi Goliat, saudara, yaitu Daud. Ya, dan ia pada akhirnya menang menghadapi Goliat orang Filistin itu. Kemenangan Daud atas Goliat adalah kemenangan kita juga dalam menghadapi pergumulan yang besar, ya. Karena Goliat itu adalah berbicara tentang lambang, saudara, setiap kita anak Tuhan, ya, pergumulan yang besar. Ya, Daud mengalahkan Goliat adalah, saudara, lambang bagaimana anak-anak Tuhan dapat menghadapi dan atau mengalami kemenangan dalam menghadapi pergumulan yang besar. Ya. Nah, belajar dari Daud, saudara, bagaimana kita dapat mengalami kemenangan dalam menghadapi pergumulan yang besar. Kita bisa belajar daripada Daud. Ya. Yang pertama adalah fokus pada Tuhan dan bukan pada masalah. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 26 mengatakan demikian. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang-orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Ya, saudara, Daud tidak takut dalam menghadapi Goliat yang tinggi besar, dengan tombak yang besar, dengan pedang di tangan, serta berpengalaman dalam hal perang. Ya,
walaupun dia masih muda, saudara, dan bahkan dia menghadapinya bukan dengan pedang dan tombak, tetapi saudara dengan nama Tuhan, ya. Saudara, bagaimana Daud bisa mengalahkan Goliat, ya. Nah, dikatakan saudara bahwa dalam perang, karena ia tidak fokus pada masalah tetapi fokus pada Tuhan, ya. Jadi kita belajar dari Daud, dia tidak melihat Goliatnya yang besar, tetapi saudara dia melihat Tuhannya yang besar, ya. Karena dia tadi mengatakan bahwa siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup, ya. Jadi kalau kita mau menang dalam menghadapi pergumulan yang besar, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita fokus kepada Tuhan dan bukan pada masalah, ya. Yang kedua adalah tidak tawar hati, ya. Jangan tawar hati, ya. Yang kedua, jangan tawar hati. Dalam 1 Samuel 17 ayat 32 mengatakan demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati, karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu, ya. Daud mengatakan jangan ada seorang pun yang tawar hati dalam menghadapi Goliat orang Filistin yang besar itu, ya. Saudara, Saul dan bangsa Israel menjadi tawar hati ketika ditantang oleh Goliat, namun Daud tidak, ya. Jika kita tawar hati, di dalam Amsal 24 ayat 10 dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu, ya. Jadi pada masa kesesakan kita tidak boleh tawar hati, saudara, ya. Melainkan kita harus menguatkan hati dan meneguhkan hati saudara dan saya, ya. Hal yang ketiga, saudara, ingatlah akan pertolongan Tuhan, ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 37 mengatakan, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau, ya. Saudara, Daud ingat pengalamannya pada saat dia menggembalakan domba ayahnya, ya. Bagaimana saudara pada saat beruang atau singa menerkam dombanya, maka Daud oleh pertolongan Tuhan dapat mengalahkan singa atau beruang, bahkan membunuhnya, ya. Dia adalah seorang yang pemberani, ya. Bahkan kakak-kakaknya juga mengatakan demikian, bahwa Daud walaupun dia paling bungsu, ya, dia sebagai anak bungsu, ya, dikatakan bahwa Daud dikenal sebagai orang yang pemberani, ya. Namun saudara, semua, ya, dia menyadari bahwa semua yang dia lakukan, ya, karena pertolongan daripada Tuhan, ya. Tuhan menolong dirinya pada saat dia berhadapan dengan singa dan beruang, maka dia juga Allah yang akan menolong dia daripada Goliat, ya, sehingga dia dapat mengalahkan Goliat, ya. Itulah perkataan Daud kepada Raja Saul ketika dia menghadap Raja Saul, dan Raja Saul dikatakan tidak mungkin kau bisa mengalahkannya, ya. Dikatakan engkau masih muda, sedangkan Goliat sejak mudanya dia sudah menjadi seorang petempur, menjadi seorang pejuang, menjadi tentara, ya saudara. Namun Daud menceritakan pengalamannya, dia ingat akan pertolongan Tuhan dalam hidupnya, sehingga saudara lewat pengalamannya itu ia ingat akan pertolongan Tuhan, ya. Jadi saudara dan saya, saat kita diperhadapkan dengan pergumulan yang besar dan berat, ingatlah akan pertolongan Tuhan, ya. Yang pertama, fokus pada Tuhan dan bukan pada masalah. Kita pandang Yesus. Kalau kita pandang masalah, maka kita akan tenggelam.
Saat Petrus dia memandang Yesus, dia bisa berjalan di atas air di tengah ombak yang besar dan angin yang besar. Namun pada saat dirinya diterpa oleh angin, maka dia mulai memandang sekelilingnya. Ya, dia mulai memandang dan melihat sekitarnya sehingga imannya lemah dan dia menjadi takut dan dia mulai tenggelam. Ya, hal yang kedua tadi Tuhan katakan, firman Tuhan ajarkan kepada saudara dan saya, ingat akan pertolongan Tuhan. Ya, kemudian sebelumnya jangan kita tawar hati, ya, melainkan kita menguatkan hati kita dan kita ingat akan pertolongan Tuhan, ya. Yang keempat adalah percaya dan mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang 45 mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Ya, Goliat mengandalkan dirinya yang tinggi besar dengan tombak dan pedang di tangannya serta pengalaman perangnya. Namun Daud, ia percaya dan mengandalkan Tuhan, ya. Di dalam Yeremia 17 ayat 7 mengatakan, "Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapnya kepadanya." Ya. Jadi saat saudara menghadapi dan saya menghadapi pergumulan yang begitu besar, maka marilah kita percaya dan mengandalkan Tuhan. Karena Dia satu-satunya Tuhan Yesus yang mampu menolong hidup saudara dan saya. Ya, sehingga kita boleh mengalami kemenangan. Asal kita jangan tawar hati, jangan takut, pegang janji Tuhan, saudara ingat pertolongan Tuhan. Ya, saudara, maka kita akan mengalami kemenangan. Ya, percaya pada janjinya dan juga andalkan Dia, ya. Hal yang kelima adalah bertindak dengan iman, ya. Saudara, di dalam 1 Samuel 17 ayat 49 dan yang ke-50 dikatakan, lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya. Ya, pada saat terjadi saudara ya berhadapan dengan Goliat, dia lari justru menghadapi musuhnya dan dikatakan lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan muka ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya. Saudara, saat Daud bertindak dengan iman, maka Tuhan menyertainya. Akibatnya bahwa Daud mengalami kemenangan tanpa pedang di tangan. Seberapa besar pun masalah atau persoalan yang sedang saudara alami dan hadapi, saudara, kalau kita mengalami kemenangan, kalau kita mau mengalami kemenangan, ada 5 langkah di sini yang diajarkan firman Tuhan melalui kisah kemenangan Daud dan Goliat. Ya, yang pertama, kita harus fokus kepada Tuhan dan bukan masalah. Pandang Yesus, bukan pandang masalah. Ya. Hal yang kedua, jangan kita tawar hati. Ya, sebab Tuhan katakan, kalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatanmu. Hal yang ketiga, ingatlah akan pertolongan Tuhan. Jangan lupakan segala kebaikannya. Ya, Paulus mengatakan bahwa Allah yang telah menolongnya, dia akan bertindak lagi. Karena dia ingat bagaimana Allah Tuhan menolong hidupnya. Hal yang keempat adalah percaya dan mengandalkan Tuhan. Ya, saudara, saat kita menghadapi masalah pergumulan besar,
kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Firman Tuhan katakan, inilah kemenangan kita atas dunia, yaitu iman kita. Ya, oleh iman kita boleh mengalami mukjizat, melihat mukjizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup saudara dan saya. Ya, tetap kuatkan, teguhkan hatimu dan percaya kepada Tuhan. Ya, hal yang kelima adalah kita bertindak dengan iman. Ya, saat kita bertindak sesuai dengan apa yang kita yakini dan kita percayai, maka kemenangan kita alami. Ya, pada saat Daud bertindak, dia mulai maju berperang menghadapi Goliat. Dia tidak takut, malah dia maju. Ya, kemudian saudara, umban batu, ya, itu mengenai dahi Saul. Ya, Tuhan mengarahkan secara langsung ke dahi Goliat, sehingga Goliat itu tumbang. Ya, saudara, inilah kemenangan kita saat kita bertindak dengan iman. Saudara, maka Tuhan menyertai saudara dan saya. Ya, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Ya, apapun yang saudara yakini dan percaya, lakukanlah. Maka saudara, pada saat itu juga kita boleh mengalami kemenangan, mukjizat dan kuasa Tuhan. Kalau saudara mengalami pergumulan apapun, baik sakit penyakit, maka bertindak saudara. Katakan dengan iman, oleh bilur Yesus aku sembuh. Dan mulai melangkah dengan iman, saudara, maka kesembuhan boleh terjadi. Kalau saudara mengalami kesulitan di dalam masalah ekonomimu, berdoa minta hikmat Tuhan. Apa yang harus aku lakukan Tuhan? Maka pada saat Tuhan membukakan saudara hikmatnya, jalannya kepada saudara dan saya, maka saudara dan saya harus bertindak. Maka Tuhan menyertai saudara dan saya, kemenangan kita raih. Ya, saudara, inilah firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat dalam hidup saudara dan saya. Kita akan tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, buat firman-Mu, biarlah firman Tuhan boleh menggema di dalam hidup kami, dan kami boleh mengalami kemenangan ya Tuhan. Kami tidak mau lagi fokus pada masalah, tapi kami memandang pada Yesus. Kami tidak mau tawar hati ya Tuhan, melainkan menguatkan dan meneguhkan hati kami ya Tuhan. Pada saat kami mengalami pergumulan yang berat, kami boleh ingat akan pertolongan Tuhan. Karena sebagaimana Engkau telah menolong kami, maka Engkau akan menolong kami kembali, sebab Engkau adalah Allah kami yang setia. Kami mau percaya dan mengandalkan Tuhan saja, karena firman mengatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapnya kepadanya. Oleh karena itu kami hanya menaruh harap kepadamu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan kami mau bertindak dengan iman, karena kami percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit ulurkan tangan-Mu untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kami yang dalam kekurangan, kami berdoa Tuhan yang sertai sepanjang hari ini, sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami lakukan, Engkau memberkatinya. Dan kami percaya ada pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan buat pemilu yang sudah dilaksanakan, dan Tuhan menurut quick count sudah terpilih calon presiden dan wakil presidennya. Namun kami masih menunggu hasil resmi daripada KPU. Kami berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan. Mari ya Tuhan, Kau yang menjaga bangsa ini mulai saat ini dan terus sampai pengumuman KPU resmi dari KPU ya Tuhan, sehingga tidak terjadi perpecahan atau kerusuhan ya Tuhan, karena ini akan merugikan bangsa kami. Siapapun pemimpin yang akan memimpin bangsa ini, kami percaya Tuhan sudah menetapkannya, karena di dalam tangan-Mu lah hati raja-raja Tuhan kendalikan, Tuhan yang pimpin. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Berkati anak-anak-Mu sepanjang hari ini, penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami akan terima berkat-Mu di dalam nama Yesus. Saudara, angkatlah hatimu dan terima berkat Tuhan.
Kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih yang kekal dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom. Kalau saudara diberkati melalui tayangan Mesbah Doa pagi ini, share kepada yang lainnya dan bagikan kesaksian saudara. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin.